الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qalal mu'alif radhiyallahu anhu ankum wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari fi darin amin. Al-babul khamis wasitun, bab yang ke-65. Ahwalul mas'alah. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke dalam berbagai macam masalah. Ada yang kondisi asal masalahnya dengan jumlah sihamnya itu sama. Yang selama ini kita pelajari itu yang masih normal-normal aja. Masih normal, artinya jumlah total dengan jumlah asal masalah sama. Yang pertama, ahwalul mas'alah yang pertama adalah al-adl. Adl itu maksudnya adil. Adil maksud di sini balance atau seimbang. Seimbang jumlah asal masalah dengan jumlah total siham masing-masing ahli waris jumlahnya sama. Habis semuanya, nggak tersisa sama sekali. Yang pertama, ahwalul masalah itu ada 3. Yang pertama, al-adl. Yang kedua, aul. Yang ketiga, nakes. Bedanya, kalau adl tadi itu seimbang dia. Asal masalah dengan bagian masing-masing ahli waris itu sihamnya sama. Ya, sama. Nah, kalau aul, asal masalahnya ternyata dihitung sama jumlah siham ternyata lebih besar asal masalah. Misalnya asal masalahnya 6, dihitung semua sihamnya cuma ada 5. Enggak sama jumlahnya, lebih besar, enggak habis. Itu yang aul. Nah, nakes kebalikannya, jumlah asalnya ternyata lebih sedikit dibanding jumlah siham masing-masing di total nih. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di halaman berikutnya ya, contohnya. Yang masalah adil, contoh-contohnya udah sebelum ini sudah kita bahas banyak contohnya. Nggak ada masalah. Nah, di sini pengarang membuat ada 2 contoh. Lihat paling bawah contoh pertama. Di situ ada zauj, suami, ada ukhtus syakikoh, saudari sekandung dan paman sekandung. Suami karena tidak ada ahli waris maka bagian suami adalah setengah. Ukhtus syakikoh, saudari sekandung, karena dia sendiri maka bagian dia setengah. Nah, kita lihat sekarang dari kedua bagian ini asal masalahnya adalah 2. 2 kali setengah untuk suami 1. 2 kali setengah untuk saudari sekandung 1. Habis nggak? Habis. Artinya asal masalah sama siham masing-masing ahli waris semuanya habis, nggak bersisa. Yang kedua, contohnya ukhtani sakikotani, 2 saudari sekandung dan saudara seibu. 2 saudari sekandung itu karena ada 2 jadi 2/3. Saudari seibu kalau sendiri berapa? 1/6. Kalau banyakan lebih daripada 2 atau lebih 1/3. Nah, asal masalahnya ada 3. 3 dikali 2/3 2. 3 kali 1/3 1. Habis ya. Asal masalah 3 dan siham masing-masing dapat bagian 2 dan 1, selesai. Nah, ini masalah adil. Artinya asal masalah dengan bagian masing-masing ahli waris semuanya sama dan habis, tidak tersisa. Kita buka lembaran berikutnya. Nah, sekarang masalah aul. Nah, udah mulai agak berbeda nih. Lihat contoh di bawah, ada garis miringnya kan? Ya, ada garis miringnya ya. Yang di bawah garis itu 6. Di atas 7. Kalau dilihat dari asal masalah ada 6. Ternyata setelah dihitung jumlah siham lebih. Maka ditulis adalah 7. Ya, sebelum kita bahas atasnya, lihat contoh bawahnya dulu. Di bawah garis itu ada 6 asal masalahnya. Karena 6 kan diambil dari makhraj daripada setengah dan 2/3, dapat 6. 6 ya. Nah, 6 kali setengah berapa? 3. 6 kali 2/3 4. 3 tambah 4 7.
Berarti lebih dari 6. Nah, ini namanya aul. Lebih. Ternyata siham itu setelah dihitung lebih daripada jumlah asal masalah. Itu namanya aul. Paham sepintas ya? Nah, baru kita balik ke atas. Ahwalul masalah yang kedua adalah aul. Al-asal lebih besar, jadi asal masalahnya lebih besar daripada jumlah siham masing-masing fardu. Biasanya asal masalah dari aul ini dia berkelipatan dari 6, kalau enggak 12, kalau enggak 24 kelipatannya tuh. Nah, kalau jumlahnya sekian, biasanya dia aul. Nah, dengan ibarat yang lain, biasanya yang sudah terjadi itu, dia bisanya kelipatan 6, 12, 24, terus ke atas. Contoh yang kedua. Ada zaujah, ada ukhtani syakikotani, ada ukhtulil seorang. Zaujah karena tidak ada anak ahli waris, maka 1/4. 2 saudari sekandung, karena ada 2 atau lebih, maka 2/3. Saudari seibu karena sendiri 1/6. Kalau lebih dari 1, 1/3. Nah, kita lihat. Makhrajnya ada 4, 3, 6. Maka asal masalahnya adalah 12. Ini namanya apa nih? Tawafuk, tabayun, tadakhul. Pokoknya kalau angkanya acak-acak tabayun. Asal masalah 12. 12 kali 1/4, 3. 12 kali 2/3, 8. 12 kali 1/6, 2. Kita hitung. 3 tambah 8 tambah 2. Totalnya jadi 13. Sedangkan asal masalahnya 12. Maka ini masalah aul. Unik ini matematikanya. Kita ambil contoh. Ambil contoh. Anggap harta yang contoh nomor 1 nih. Yang nomor 1 nih contoh hartanya jumlahnya misalnya 70 juta. Boleh dihitung 70 juta. Ya. Kalau harta warisnya 70 juta, berarti bagian suami berapa? 3/7. Bagian 2 saudari sekandung berapa? 4/7. Kita hitung sekarang. Misalnya harta warisnya ada 70 juta. Berarti 70 juta kali 3 bagi 7. Berapa dapatnya? Dapat 30 juta. Terus yang bagian 2 saudari sekandung, 70 juta kali 4 bagi 7. 40. 30 juta tambah 40 juta jadi berapa? 70. Sama kan? Sama. Tuh, luar biasa matematika nih. Ya kan, sama kan? Coba kalau pakai asal masalahnya 6. Nggak ketemu. Tolong lagi, lihat. Contoh yang nomor 2, kita masukkan angkanya untuk meyakinkan kita. Suami bagiannya berarti 3/13. 2 saudari sekandung 8/13. Saudari seibu 2/13. Kita contoh biar nggak pecahan hitungannya. 130 juta harta warisnya. Maka berapa bagian masing-masing ahli waris? Ada istri, 2 saudari sekandung dan saudari seibu. Istri 130 kali 3 bagi 13. 30 juta. Catat ya, 30 juta. 2 saudari sekandung 130 kali 8 bagi 13. 80 untuk Kedua saudari sekandung. Saudari seibu 130 kali 2 bagi 13. 30 tambah 80 tambah 20. 30. Kebagian semua. Masalah ini ada celah seperti ini sama orang orientalis. Ada di salah satu webnya dia itu, dia bahas tentang waris. Memang secara hitung-hitungan yang al-adl, yang balance, itu semua nggak ada masalah. Berapapun nominal harta waris dimasukkan, pasti kebagian semua. Nah, dia kasih contoh yang aul. Setelah dihitung, nggak balance dong. Kalau misalnya yang nomor 1 asal masalahnya kita pakai 6. Nomor 2 asal masalahnya 12. Masukin angka nominal rupiahnya. Pasti hasilnya beda, nggak balance. Nah, celah itu dikasih tahu sama dia. Wah, ternyata ilmu waris ini nggak relevan lagi dengan zaman.
ternyata memang hitung-hitungannya tidak balance, nggak adil. Itu di-share sama dia di website. Nah, orang yang ngajinya nggak tuntas, oh ya benar juga ya dihitung-hitung nih. Padahal di dalam ilmu waris itu ada namanya bab aul. Jadi kalau belum ngaji bab aul, jangan coba-coba ngitung waris. Ribut nanti malah, sebab ada sisa. Dia bingung, dia ini kemana nih, kok biasanya yang udah kalau dikasih soal sama latihan, asal masalah sama siham ini sama. Ini kenapa beda? Paham ya? Itu masalah aul. Nah, kalau aul nggak masalah. Gampang. Nah, yang masalah itu adalah kalau kurang, nakes. Kalau misalnya sihamnya lebih, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau misalnya sihamnya kurang, yang harusnya 6, ternyata dihitung cuman 4 misalnya. Itu yang masalah.